Kula nuwun sedulur semua dimanapun panjenengan berada, sugeng pepanggihan malih kalian kula Tubagus Purnama di channel Tubagus Purnama. Semoga panjenengan semua selalu diberikan kesehatan, keselamatan, rezeki yang berlimpah, dijauhkan dari mara bahaya dan bencana. Dan terutama lagi semoga semua makhluk berbahagia. Baik sedulur, dalam episode kali ini saya masih ingin membahas tentang guru. Tapi kita lebih jauh lagi, ini tentang guru sejati. Karena banyak pertanyaan, bagaimana mencari guru yang benar? Banyak dari teman-teman, apalagi anak-anak muda sekarang, asal berguru kepada orang. Sehingga menjadi fanatik, menjadi terlalu mengikuti, tapi ujung-ujungnya justru tersesat, menyesatkan. Nah, ini perlu diwaspadai. Nah, kriteria-kriteria apa saja yang dengan mudah kita bisa baca tentang guru yang benar, guru yang tepat buat kita. Jangan sampai guru itu menyesatkan. Baik, yang pertama, kalau sudah tingkat rasa kita, hati kita terbuka, dalam artian kita netral, kita tidak punya angan-angan atau keinginan yang berlebih, maka kita bisa belajar dari alam dan semua yang ada di bumi ini. Contohnya, ilmu kesabaran kita belajar dari tanah. Tanah itu mau dicangkul, mau dimasukin bangkai, mau dimasukkan, diam saja. Justru tetap memberikan yang terbaik bagi umat yang hidup di atasnya. Seperti pohon, seperti binatang, seperti manusia, itu memakan hasil dari tanah. Tetap tumbuh subur. Walau dilukai, disakiti, dikasih sampah, dikasih bangkai, itu prinsip tanah. Kemudian yang kedua, prinsip pohon. Pohon itu juga selain memberikan kesejukan, juga memberikan oksigen. Oksigen ini kebutuhan utama dari manusia. Coba Kak, bayangkan kalau tidak ada oksigen. Kalau pohon-pohon semua ditebang, maka oksigen kurang. Yang ada karbon sehingga tidak seimbang, maka manusianya pun lama-lama akan punah. Nah, kalau hati kita sudah menyatu, dalam artian keinginan itu tidak terlalu besar, maka kita bisa belajar dari alam. Sehingga alam itu akan memberikan apa yang kita inginkan. Nah, ini yang pertama. Tapi kalau kita masih punya keinginan, misalnya saya masih ingin sakti, saya ingin kuat, saya ingin kaya, saya ingin ini itu, dan masih banyak lagi, maka diperlukan kriteria-kriteria guru yang tepat. Mudahnya seperti ini. Ketika kita berguru, ilmu yang diberikan itu real atau tidak, sesuai dengan realitas atau tidak, bisa dilogika dan dinalar tidak. Itu yang pertama. Karena banyak sekarang itu guru-guru pada halu, tapi karena dibalut dengan kata-kata yang terlalu indah, dengan
setiap hari diulang, maka terjadi pengulangan dan di situ menjadi masuk ke dalam alam bawah sadar. Itu seperti hipnotis, pengulangan tiap hari. Tahu-tahu terjebak, misalnya ingin mencari kaya, bahkan berguru kepada guru yang bisa menggandakan uang. Nah, itu contoh. Harusnya masuk realitas nggak? Nyata nggak? Karena keilmuan di Jawa atau Nusantara ini khususnya, itu rata-rata adalah ilmu nyata, kasunyatan. Jenengan ngomong seperti ini bisa dinyatakan tidak? Bahkan dinyatakan dalam kehidupan penjenengan sehari-hari tidak. Kalau tidak ya sudah, tidak usah berguru, cari yang lain. Masih banyak. Di YouTube channel ini banyak sekali edukasi tentang apapun, tapi hati-hati. Harus benar-benar kita menggunakan nalar, logika, yang nanti tujuannya menjadi realitas atau tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, hati kita itu srek enggak? Nah, ketika kita berguru kepada seseorang dan hati kita benar-benar srek, ini yang saya cari. Ini yang nyaman buat saya. Silahkan diteruskan. Nah, sedangkan yang ketiga adalah bisa dinyatakan atau tidak. Jadi sebuah perkataan guru itu bisa dinyatakan atau tidak di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau bisa dinyatakan, monggo silahkan di guru. Monggo silahkan berguru kepada beliaunya. Tapi kalau yang di awal tidak bisa dinyatakan atau tidak real, yang tidak masuk logika, tidak masuk nalar, kemudian kok malah atine ra nyaman, kok metu duit terus piye, ya itu sudah tanda-tanda. Kemudian yang ketiga, kehidupanku kok semakin seperti ini, semakin surut bukan semakin menaik. Ingat tujuan urip sejati. Nah, ini soal guru. Lalu guru sejati yang seperti apa? Guru sejati itu adalah guru yang berasal dari hati kita, sumber kita. Itu adalah guru sejati. Yaitu berasal dari sukma kang sejati, yaitu roh ilahi. Kalau guru yang sejati itu tujuannya kita berguna bagi orang lain. Nah, ini cara mudah membedakannya. Kalau guru yang tidak sejati atau guru yang umum itu adalah kita meminta, kita mendapat, kita memperoleh. Tapi kalau guru sejati kita memberi. Karena guru sejati ini selalu mengajarkan kasih sayang, memberi pertolongan kepada sesama. Nah, ini bedanya. Dan mudah-mudahan ini bisa menjawab dari kalangan generasi muda yang banyak bertanya, apakah saya harus berguru atau tidak? Atau apakah saya bisa belajar sendiri tanpa guru? Jadi saya jabarkan ada 3 kriteria. Ketika panjenengan masih belum mampu untuk mengolah rasa, silahkan mencari guru.
Tapi kalau sudah mampu mengolah rasa, silahkan berguru kepada alam. Ini tahapannya. Kemudian kalau misalnya alam ini sudah memberikan apa yang panjenengan inginkan, bergurulah kepada guru sejati. Nah, ini ada tahapannya kan. Jadi yang pertama kita mencari guru agar kita diberi, kita mendapatkan ilmu. Untuk yang kedua adalah membaca dari guru alam semesta, sehingga kita mendapatkan apapun dari alam semesta yang bisa kita pelajari untuk diri kita. Lalu berikutnya kita belajar kepada guru sejati, tahapannya itu biar kita bisa berguna dan bermakna kepada semua makhluk, bukan hanya manusia, tapi semua makhluk. Semoga bisa dipahami dan bisa mencerahkan, karena sekarang banyak orang yang mengaku guru, tapi jujur kalau spiritualis Jawa yang murni menjalankan spiritual Jawa tidak akan mau dianggap sebagai guru, karena Jawa itu selalu berguru dan menimba ilmu dimanapun, kepada siapapun, bahkan kepada semua makhluk. Jadi jarang kalau orang Jawa itu mau dianggap guru. Nah, rata-rata spiritual seperti itu. Beliaunya juga masih perlu belajar, kita juga masih perlu belajar, karena kehidupan ini adalah sebuah pelajaran yang tidak ada hentinya sampai akhir nanti kita berpindah alam. Nah, inilah tentang guru. Jadi jangan ada yang tersesat lagi, pandai-pandailah kita memilih guru, dan guru itu pun ada tingkatannya. Jangan hanya berhenti di situ. Kalau situ sudah selesai, dianggap selesai, kita naik tingkat. Karena alam ini selalu berjenjang dan kita pun berjenjang. Maka perbaiki kualitas diri Anda, perbaiki kesadaran panjenengan, hiduplah menjadi urip kang sejati. Terima kasih. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetap dukung channel saya agar dapat berkembang dengan like, subscribe, dan komen, serta bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan dari video-video saya berikutnya. Akhir kata, saya Tubagus Purnama mengucapkan rahayu, 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 matur nuwun.